Di dunia tinju, sabuk adalah lambang kejayaan. Tapi sabuk juga bisa menjadi kutukan, karena setiap sabuk mengundang pemburu baru. Di kelas welter, sejak tahun 2019, 4 raja berdiri di 4 penjuru. Tapi satu persatu mereka mulai tumbang. Ini adalah kisah tentang keruntuhan mereka dan bagaimana satu nama akhirnya menguasai segalanya. Ini adalah runtuhnya para raja. Tahun 2019 adalah tahun penuh ketegangan di kelas welter. 4 sabuk, 4 penguasa. Keith Thurman, si raja dari Florida, pemegang sabuk WBA Super, pernah juga memegang WBC sebelum cedera membuat sabuk itu dikosongkan. Shawn Porter, petinju keras kepala dari Ohio, merebut WBC dari Danny Garcia lewat duel sengit pada 2018. Errol Spence Jr., teknisi jitu dari Texas, menggenggam IBF setelah menaklukkan Kell Brook di kandangnya sendiri. Dan terakhir, Manny Pacquiao, sang legenda hidup, kembali merebut WBA Super dari Thurman di usia yang sudah 40 tahun. Tapi tahta mereka tidak benar-benar aman. 20 Juli 2019, Manny Pacquiao yang telah memasuki usia 40 tahun kembali menolak logika usia. Malam itu dia menghadapi petinju tak terkalahkan, Keith Thurman, pemegang sabuk WBA Super yang jauh lebih muda, lebih besar, dan lebih percaya diri. Banyak yang mengira inilah titik akhir dari Pacquiao. If you try to motivate the great Manny Pacquiao, who snapped... It's not a bear. It's closer to a dinosaur. You know what I mean? I already said he's got these T-Rex arms. Everybody's talking about how fast he is. Manny Pacquiao, T-Rex arms. Pop, pop, pop. Sejak bel ronde pertama berbunyi, Manny Pacquiao langsung menerkam. Seluruh arena bergemuruh, seakan-akan waktu terhenti dan masa muda Pacquiao terulang. Thurman mencoba bangkit, mencoba merebut tempo. Namun kombinasi kecepatan, pengalaman, dan agresi dari Pacquiao terlalu intens. Selama 12 ronde, duel berlangsung dengan panas. Manny Pacquiao dinyatakan menang lewat angka tipis dan sabuk WBA Super kembali ke pinggangnya. Sementara itu, dua raja lain bertemu dalam duel unifikasi. Errol Spence Jr., sang pemegang sabuk IBF, menghadapi Shawn Porter, sang pemilik sabuk WBC. Porter dikenal dengan gaya maju terus pantang mundur, membuat laga jadi kasar dan penuh tubrukan. Keduanya bertukar pukulan dalam duel klasik. Spence memainkan teknik dan ketepatan, sementara Porter memaksa laga jadi urakan. Tapi di ronde ke-11, momen krusial terjadi. Spence mendaratkan hook kiri yang membuat Porter lututnya hampir menyentuh kanvas. Itu menjadi penentu. Errol Spence Jr. menang lewat split decision dan menyatukan dua sabuk IBF dan WBC. Dua unifikasi besar dalam 2 bulan. Panggung mulai mengarah pada satu titik, tapi sebelum klimaks itu, sejarah punya tikungan tajam.
welterweight champion. Boxing fan joining us around the world live from the team. Setelah pandemi menghentikan segalanya, Pacquiao kembali naik ring. Seharusnya dia melawan Errol Spence Jr. dalam laga super fight, tapi Spence mundur karena cedera retina. Sebagai gantinya, Yordenis Ugas, pemilik sabuk WBA Super yang semula dicopot dari Pacquiao karena inaktivitas. Dan malam itu menjadi babak akhir dari Pacquiao. Yordenis Ugas dengan gaya sabar, jab tajam, dan postur lebih besar mengontrol laga dari awal. Manny Pacquiao terlihat lambat, kakinya tak secepat dulu. Warning, and right now Pacquiao just a bit, which favors on his belt. With the energy, and to your point, Joe, but again, Ugas 67, 66. Setelah 12 ronde, Yordenis Ugas menang angka mutlak. Sabuk WBA Super tetap di tangannya, dan Manny Pacquiao mengumumkan pensiun tak lama setelahnya. And still champion Yordenis Ugas. 16 April 2022, Errol Spence Jr. kembali ke ring melawan Yordenis Ugas. Kini, sabuk WBA, WBC, dan IBF semua ada di atas meja. Spence tampil sempurna, mengontrol dengan jab, membelah pertahanan Ugas dengan pukulan tubuh dan overhand kiri. Absolutely, and you know from Lawrence Cole, and he's doing it in spurts here against Spence. And Ugas went into the championship rounds and still might have been hurt. It was a beautiful Ugas heavy bag in his gym. Look at under a minute left here in the fifth. Good body. Namun di ronde ke-6, Spence dihajar telak dan kehilangan mouthpiece-nya saat dia berhenti sejenak untuk mencarinya. Ugas menghantamnya keras. Banyak yang mengira momen ini akan jadi titik balik. Tapi tidak, Spence bangkit, menekan, dan di ronde ke-10, mata kanan Ugas benar-benar tertutup. Wasit akhirnya menghentikan laga. Errol Spence Jr. menjadi pemegang 3 sabuk, dan kini tinggal 1 lawan tersisa. Duel yang ditunggu selama bertahun-tahun akhirnya terjadi. Errol Spence Jr. melawan Terence Crawford. Sebelumnya, Crawford sudah menguasai sabuk WBO usai merobohkan Jeff Horn pada tahun 2018. Duel ini bukan hanya soal teknik, tapi soal warisan. Sejak ronde pertama, Crawford tampil bagai iblis dari dimensi lain. Dia menjatuhkan Spence di ronde kedua, lalu 2 kali di ronde ke-7. Di ronde ke-9, tak ada lagi yang bisa menyelamatkan Spence Jr. Wasit menghentikan laga. Terence Crawford menang lewat TKO, tak terbantahkan, tak tertandingi, 1 wajah 4 sabuk. Tahta kelas welter adalah medan perang. Sebuah kursi panas yang tak pernah dingin. Hari ini engkau raja, besok engkau jadi legenda. Karena di balik tirai, selalu ada generasi baru yang menunggu giliran. Kisah kelas welter ini akan terus ditulis. Tapi hari ini, dalam tinta emas dan darah para juara, bab ini ditutup dengan 1 nama, Terence Crawford. Tak terbantahkan, tak tertandingi, 1 wajah, 4 sabuk.